Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengampu dan dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Saiful Alawi. Saya adalah seorang guru SKI di Madrasah Aliyah Swasta Darul Falah Carenang Kopo. Saya juga sebagai mahasiswa PPG Daljab Batch 4 tahun 2025 pada LPTK IAIN Langsa Aceh dengan NIM PPG 10720 2530 798. Pada hari ini, Selasa 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek mengajar uji kinerja pada pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan materi Masuknya Islam ke Nusantara. Pembelajaran ini akan saya laksanakan dengan metode pembelajaran Discovery Learning. Semoga pembelajaran kali ini dapat menyenangkan dan diterima oleh semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Tolong bangkunya agak dimajukan sedikit. Songkoknya yang masih kurang rapi dirapihkan. Sambil dilihat barangkali masih ada sampah. Kalau ada dibersihkan dulu. Baik, Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita mulai belajar. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka. Allahumma aftah lana hikmataka. Wansur alayya rahmataka. Wansur alayya rahmataka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi pelajaran kita akan diberikan kemudahan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bapak akan membacakan absen yang namanya disebutkan untuk mengangkat tangan kemudian mengatakan hadir. Adam Basri, Ahmad Fauzi, Gibran Pradana, Ilham Habibi, Muhammad Fadilah, Muhammad Mario, Muhammad Wildan Kamil, Pandu, Tio Pajri Munazaki. Sebelum kita masuki pelajaran pada pagi hari ini, Bapak mengundang kepada anak-anakku sekalian untuk berdiri. Kita akan menyanyikan
salah satu lagu wajib nasional, mudah-mudahan bisa memupuk rasa cinta kita kepada nusa dan bangsa. Baik, anak-anakku sekalian, diperkenankan untuk duduk kembali. Minggu lalu kita sudah mempelajari pembahasan tentang bagaimana Islam itu sangat mulia. Islam itu memuliakan manusia. Dan ini pantas saja karena memang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang masih ingat sifat wajib bagi Nabi? Ada yang masih ingat? Ya, ada berapa itu? Ada 4. Yang pertama apa? Siddiq. Yang kedua? Amanah. Yang ketiga? Tablib. Yang keempat? Fatona. Ada yang tahu makna fatona? Silakan angkat tangan yang tahu makna fatona. Iya, silakan. Makna fatona adalah cerdas. Iya, fatona adalah cerdas. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pribadi yang cerdas, cerdas dalam berpikir, cerdas dalam mengungkapkan sesuatu, cerdas dalam mengambil keputusan, sehingga setiap keputusan yang disampaikan oleh beliau adalah keputusan yang memberikan manfaat besar terhadap umat. Anak-anakku sekalian, tujuan mempelajari yang pertama agar peserta didik mampu menjelaskan latar belakang masuknya Islam ke Nusantara. Jadi kita ingin tahu itu apa yang melatar belakangi Islam kok bisa masuk ke Nusantara. Kemudian selanjutnya peserta didik mampu menganalisis berbagai teori masuknya Islam ke Nusantara. Karena kita nanti akan mempelajari ada beberapa teori-teori, bukan hanya satu teori saja yang mengklaim masuknya Islam ke Indonesia. Ada beberapa teori. Ingin tahu anak-anakku sekalian? Ya, nanti kita akan pelajari. Selanjutnya, peserta didik mampu mengkaji peran ulama dan tokoh penyebar Islam di Nusantara yang kemudian banyak kita kenal nama-nama besar mereka. Ada juga yang menjadi pahlawan nasional dan sebagainya. Selanjutnya, peserta didik mampu menyajikan solusi atau pemikiran kritis terkait pengaruh Islam terhadap budaya Nusantara, baik lisan atau tertulis. Sebagaimana kita tahu bahwa Islam datang ke Nusantara ini kemudian tidak merubah Nusantara itu secara global dengan semua budaya-budayanya, tidak. Lalu Islam merubah apa? Masih ingin tahu juga? Masih. Kita akan pelajari itu. Kemudian yang terakhir, peserta didik mampu meneladani nilai dakwah Islam yang moderat, toleran, dan damai. Anak-anakku sekalian, apa sudah sarapan pagi hari ini? Sudah. Alhamdulillah. Kita harus bersyukur karena masih banyak juga di luar sana yang barangkali belum sempat sarapan. Tapi kok kelihatannya lemes ini ya? Lemas-lemes ini. Ayo, mau Bapak angkat semangatnya, mau? Oke. Kalau Bapak bilang
dan bertanya siapa kita, jawabannya adalah pelajar, pelajar, pelajar. Siapa kita? Pelajar, pelajar, pelajar. Tangannya digenggam seperti ini dong, ayo. Siapa kita? Pelajar, pelajar, pelajar. Ayo, nahnu jayyid. Jayyid, jayyid, jayyid kita. Baik. Kita akan melanjutkan. Saya mohon kepada anak-anakku sekalian memperhatikan layar dan memperhatikan secara seksama. Kalau memang ada yang penting dan perlu dicatat, silahkan dicatat. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang teori kedatangan Islam ke Nusantara. Sebelum kita membahas teori-teori tersebut, dapat kita ketahui bahwa Indonesia termasuk ke dalam salah satu wilayah yang letaknya cukup strategis. Wilayah Indonesia banyak dilalui oleh para pedagang yang berasal dari Timur Tengah, India, Malaka, dan Cina. Sebagian besar para pedagang tersebut memeluk agama Islam. Pedagang Islam inilah yang berperan penting dalam proses masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Meskipun demikian, banyaknya perdebatan mengenai kedatangan Islam di Indonesia. Walaupun teori Gujarat memiliki cukup bukti, tetapi banyak ilmuwan atau sejarawan juga menyanggah teori Gujarat ini. Kelemahan dari teori Gujarat yang pertama yaitu tidak adanya cukup bukti yang kuat bahwa para pedagang India yang pertama kali menyebarkan agama Islam. Dan apakah betul agama Islam dibawa oleh para pedagang India hanya karena kemiripan dari batu nisannya saja? Kemudian yang kedua, pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-13 Masehi, pengaruh Hindu dan Buddha masih kuat di wilayah Gujarat ataupun India. Sehingga dengan adanya kelemahan tersebut, maka muncullah teori yang kedua, teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Persia sendiri merupakan wilayah bagian dari negara Iran. Para pedagang dari Persia inilah yang pertama kali menyebarkan agama Islam menurut teori Persia. Teori Persia juga didukung oleh beberapa bukti. Bukti yang pertama yaitu adanya kesamaan budaya antara budaya yang berkembang di Nusantara menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan tepuk tangan dulu anak-anakku sekalian. Tolong diperhatikan ke layar LED. Bapak akan coba menjelaskan apa yang tadi sudah kita dengar dari video. Tapi mestinya ada dong yang kita bisa ambil dari video tadi. Ada yang bisa bantu saya barangkali dari anak-anakku sekalian? Kalau ditanya ada berapa teori masuknya Islam ke Nusantara, ada yang bisa bantu menjawab? Ya, ada berapa? Ada 4, Pak. Ada 4, bagus sekali. Berikan tepuk tangan. Dari 4 teori tadi ada namanya teori Arab. Ada teori Arab. Ada juga kita mendengar tadi teori Gujarat, bukan begitu? Ya. Ada juga kita mendengar teori Persia, kemudian ditutup dengan teori Cina. Maka Bapak akan coba menjelaskan kembali kepada anak-anakku sekalian teori-teori tersebut yang menyatakan dan mengakui bahwa mereka lah dengan teori-teori mereka yang pertama kali membawa Islam ke Indonesia. Kita lihat awal mula Islam di Nusantara. Kedatangan awal mula Islam ke Nusantara itu sekitar abad 7 Masehi, yaitu tepatnya kira-kira tahun 600-an lah, 651 Masehi. Ini dibuktikan dengan catatan sejarah dan artefak kuno. Sepeninggal Rasulullah SAW digantikan dengan sahabat Abu Bakar, kemudian sahabat Umar, dilanjutkan dengan sahabat Utsman. Nah, disinilah
ada juga utusan dari Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian mereka adalah muslim yang baik, menyampaikan dakwah yang baik. Maka orang-orang yang ada di Indonesia yang pada waktu itu masih menganut animisme, dinamisme, serta Hindu-Buddha tentunya ya, kepercayaan dan agama yang memang sudah ada lebih awal dibandingkan Islam. Walhasil dengan perdagangan akhirnya mereka melembut hatinya dan mau menerima Islam. Ada juga dengan perkawinan, tentu dari perkawinan ini nanti akan melahirkan generasi-generasi yang tentu muslim juga. Maka kesimpulannya adalah warisan Islam di Nusantara itu secara kekuatan transformasi, bahwa Islam itu bukan sekedar agama tetapi juga memiliki kekuatan transformatif yang membentuk budaya dan politik di Nusantara selama berabad-abad sampai sekarang. Kemudian pendekatan adaptif, bahwa proses islamisasi berlangsung damai dan adaptif, menghargai kearifan lokal dan membangun jembatan antar budaya. Selanjutnya ada identitas unik, bahwa Islam Nusantara ini memiliki identitas yang unik yang terus berkembang mencerminkan kekayaan budaya dan spiritual Indonesia. Selanjutnya tugas kita bersama untuk selalu menjaga toleransi. Baik, dari penjelasan Bapak tadi sudah bisa dipahami barangkali ya? Maka sudah Bapak buat kelompok-kelompok seperti ini, kita akan berdiskusi berkaitan tentang apa yang sudah kita lihat tadi dari video, apa yang sudah kalian dengar dari penjelasan Bapak. Bisa dipahami nih? Bisa dipahami? Bisa. Kelompok 1 terangkan bagaimana teori Gujarat. Kelompok 2 dibuat rangkuman teori Arab. Selanjutnya kelompok 3, silahkan kalian bekerja sama, buat ringkasan tentang teori masuknya Islam dari Cina. Ya, silakan. Jangan sampai ada kawannya yang tidak mengerjakan, dibantu ya. Teori Persia, bagaimana itu teori Persia? Keunggulannya seperti apa? Kemudian kekurangannya bagaimana? Silakan. Teori Arab, ya kan, sebagaimana disampaikan oleh Haji Amirullah Karim atau Profesor Dr. Hamka, yang mengatakan bahwa Islam itu direct, dihantarkan langsung ke Nusantara. Silakan dibahas. Ya, baik kawan-kawan yang lain, kita dengarkan dari kawan-kawan kelompok 1. Masuknya Islam ke Nusantara menurut teori Gujarat adalah Islam yang masuk ke Nusantara itu awalnya terjadi pada abad ke-13 Masehi. Teori pendukungnya adalah salah satunya corak batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang mirip dengan corak yang ada di Gujarat. Nah, sedangkan kelemahan dari teori tersebut, masa iya sih dengan masuknya Islam ke Nusantara melalui teori Gujarat hanya didukung oleh persamaan corak? Seperti itu kurang lebih, Pak. Ya, kelompok 2, 3, dan 4. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Mari kita dengarkan pendapat dari kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Yang mengatakan bahwa masuknya Islam di Indonesia itu melalui teori Persia. Ya, silakan. Dari teori Persia, masuknya Islam ke Nusantara diawali dari abad 7 Masehi.
dan dari teori Persia ini memiliki keunggulan. Dari bukti-bukti yang ada yaitu didukung dari teori India yang memiliki coretan dari makam Malik As-Saleh, serta ada bukti lain adanya kemiripan bahasa seperti bahasa Melayu. Dan teori Persia ini memiliki kekurangannya yaitu sedikitnya pendatang dari Persia yang menyebarkan agama di Nusantara. Iya, berikan aplaus dulu untuk kelompok 4. Nih Bapak kurang tahu apa yang kalian makan tadi. Mungkin MBG barangkali ya. Semangat sekali. Ayo. Siapa kita? Nahnu jayyid. Baik. Bapak coba melempar pertanyaan kepada mungkin salah satu dari kalian nanti yang bisa menjawab. Sekali lagi boleh angkat tangannya. Bagaimana kemudian Islam itu masuk ke Indonesia? Apakah dia melalui peperangan? Apakah dia melalui kekerasan dan sebagainya? Barangkali ada yang ingin menjawab pertanyaan Bapak? Silakan. Dari kelompok 4 barangkali. Ya, silakan. Jadi cara penyebaran Islam di Indonesia itu dengan cara tidak ada paksaan dan penekanan dalam bahasanya. Tidak ada paksaan dan tidak ada penekanan. Baik. Ada yang ingin menyempurnakan barangkali? Bagaimana tuh Islam masuk ke Indonesia? Yang selama ini kita dengarkan negatif. Katanya Islam itu selalu dengan pedang, Islam itu selalu dengan peperangan. Tapi bukti tidak menyatakan demikian. Ada yang ingin menambahkan, melengkapi jawaban kawan kalian tadi barangkali? Silakan. Ya, baik sekali. Islam masuk ke Indonesia dengan cara menyesuaikan diri dengan adat yang ada di Nusantara itu, Pak. Terus dengan seni tradisional yang ada di Indonesia. Jawabannya sangat lengkap. Berikan tepuk tangan. Jadi dengan demikian kita bisa menyangkal orang-orang yang mengatakan bahwa Islam itu keras, Islam itu bahaya, Islam itu teroris. Ternyata itu semua tidak terbukti. Sebagaimana tadi kita sudah pelajari bersama, ternyata kita mendapati berbagai macam poin-poin penting tentang Islam yang rahmatan lil alamin. Bapak akan memberikan tugas kepada kalian secara individu, namun karena waktu yang tidak panjang, Bapak jadikan ini sebagai tugas yang mesti kalian kerjakan di rumah dan nanti dikumpulkan pada waktunya. Silakan. Dikerjakan di rumah, dan ini adalah yang dikerjakan secara individual. Bapak berharap tidak ada saling menyontek, tidak, tapi silahkan berusaha sendiri. Bagaimanapun hasil yang kita dapatkan dengan usaha kita sendiri adalah hasil yang terbaik. Baiklah anak-anakku sekalian, sesudah kita mempelajari tadi, kemudian kita juga sudah kerja kelompok dengan baik. Bapak ingin ada satu di antara kalian yang merefleksikan atau hikmah dari pelajaran kita hari ini. Ada yang berkenan barangkali untuk mengangkat tangan? Ya, silakan. Saya minta berdiri. Baiklah, pelajaran yang bisa kita dapat
daripada penyebaran Islam di Nusantara, yakni melalui teori Gujarat, Mesir, teori Gujarat, Arab, Ya, Cina, kemudian Persia. Iya. bahwa Islam merupakan rahmatul lil alamin. Rahmatan lil alamin, bagus. Kemudian Yakni dengan cara masuknya Islam melalui pendekatan yang toleransi, toleransi, betul. yakni melalui perdagangan, Perdagangan, perkawinan, bisa juga akulturasi budaya. pernikahan dan akulturasi budaya. Masya Allah. Berikan tepuk tangan. Baik, anak-anakku sekalian, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah bahwa warisan Islam di Nusantara itu satu, dengan kekuatan transformasi. Bahwasanya Islam itu bukan hanya sebuah agama identitas yang kita miliki di KTP saja, bukan. Akan tetapi dia memiliki nilai-nilai kekuatan bersifat transformatif yang membentuk budaya dan politik di Nusantara selama berabad-abad. Maka bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan bangsa yang kuat. Selanjutnya, pendekatan adaptif, bahwa proses Islamisasi berlangsung damai sebagaimana tadi dengan refleksi yang disampaikan oleh kawan kalian, bahwa proses Islamisasi berlangsung damai dan adaptif, menghargai kearifan lokal dan membangun jembatan antar budaya. Selanjutnya, identitas unik Islam Nusantara telah menjadi identitas unik yang terus berkembang, mencerminkan kekayaan budaya dan spiritual Indonesia. Kemudian yang paling penting, anak-anakku sekalian, tugas kita bersama saat ini adalah untuk selalu menjaga toleransi. Apa yang dimaksud dengan toleransi? Ada yang bisa membantu Bapak barangkali? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 1 barangkali. Toleransi, ya silakan. Toleransi itu saling menghargai, Pak. Saling menghargai. Maka Bapak tidak ingin mendengar di kelas kita ini ada yang menjadi korban bully karena dia punya kekurangan. Kalau berbicara tentang kekurangan, semua kita punya kekurangan, betul tidak? Nah, kekurangan kita itu bukan sesuatu untuk dicaci, bukan sesuatu untuk dibully, bukan. Tapi dengan nilai-nilai kebersamaan tadi itu kita berusaha mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Baik, materi yang akan datang Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana Wali Songo itu berdakwah, kiprahnya seperti apa, penyebarannya seperti apa, sampai-sampai kok nilai-nilai ajarannya sampai saat ini banyak kita terus lakukan dan langgengkan. Lanjutnya kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini memberikan keberkahan khususnya untuk kita yang belajar. Amin. Kemudian juga bisa membawa efek yang baik untuk kita dan untuk masyarakat kita di masa yang akan datang. Kita tutup dengan membaca surah Al-Asr bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Bapak ucapkan terima kasih banyak pada anak-anakku sekalian. Sekali lagi tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan besok kita bisa kembali belajar dan bisa terus menuntut ilmu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.